kita bolehlah memanfaatkan, tapi jangan vulgar begitu caranya. Pertanyaan saya, masih perlukah itu pendamping? Harus dipertahankan. Pendamping desa itu benar-benar jadi pendamping desa yang andal gitu kan. Sebelum itu saya ingin sampaikan, tolong tenaga pendamping ataupun koordinator terutama yang berada di wilayah yang bersangkutan jangan dipindahkan ke daerah lain. Ini banyak masukan kepada kami. Apapun alasannya, karena kita menggunakan orang-orang pada potensi lokal yang ada. Jangan orang Gresik dipindahkan ke Sidoarjo, jangan, atau sebaliknya orang Sidoarjo pindahkan ke Gresik. Tolong ini menjadi perhatian. Karena dulu sempat ada orang Trenggalek kemudian ada menjadi petugas koordinator pendamping di wilayah Ponorogo kalau nggak salah, itu juga dipersoalkan. Tapi sekarang justru dipindahkan dari wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi dipindahkan ke tempatnya. Ini tolong menjadi perhatian dan minta saya dengan hormat untuk dikembalikan di tempatnya masing-masing. Karena ini kita lihat potensi wilayah masing-masing begitu, dan mereka saya yakin dengan menjadi koordinator di wilayah tersebut itu mereka akan justru lebih mengenal wilayah yang bersangkutan. Di satu sisi juga biaya hidup mereka juga akan semakin ringan dengan hal tersebut. Kalau dipindah di tempat desa artinya dia harus mencari tempat, kemudian tempat tinggalnya mungkin, atau juga biaya untuk wirawirinya, apa bahasa Indonesia wirawirinya, itu akan semakin besar. Kemudian saya lanjutkan untuk yang WA kepada kami banyak, itu adalah, nanti saya berikan Bu WA-nya kepada Ibu. Mohon maaf, ini bukan soal partai atau apa. Ini ada WA yang memerintahkan kepada para pendamping untuk membuat satu konten yang mengafiliasi kepada partai tertentu dan orang tertentu. Ini sudah nggak bagus ini. Tolong ini juga dievaluasi. Jangan kemudian kita bolehlah memanfaatkan, tapi jangan vulgar begitu caranya. Siapapun boleh memanfaatkan itu, saya kira partai manapun. Tetapi kalau sudah kemudian dikup bahwa ini adalah milik satu partai, enggak juga begitu. Oleh karena itu kenapa saya tadi minta ketika ada pergantian pendamping desa ataupun koordinatornya, atau umumkan kepada kami semua. Dan ini biasanya kalau disampaikan kepada kami waktunya tinggal 2 hari, 1 hari, mana mungkin kita bisa mencari orang. Nggak bisa lah dengan hal-hal semacam itu. Kita ini kan bermitra ini Pak. Komisi 5 ini adalah mitranya Kementerian Desa. Salah satu tugas kami itu adalah mengawasi pelaksanaan pendamping desa. Kami di lapangan, jujur saja Pak, begitu tahu Komisi 5 ini mitranya Kementerian Desa, banyak yang mengajukan aspirasi ke kami Pak. Pak, kami juga mau jadi tenaga pendamping, bisa enggak Bapak diperjuangkan? Tuh. Nah, saya bicara aja terbuka ini Pak. Nah, saya kira bukan cuma saya, yang lain juga mendapatkan aspirasi yang sama. Ya. Bisa tidak? Ya, sebagai mitra, ini sebagai mitra tanda petik Pak. Ya. Ini ada kerjasama yang baik sehingga aspirasi-aspirasi itu bisa tersampaikan. Jangan kami dibilang di dapil kita, wah ini Komisi 5 sih lebih banyak orang lain. Ya, jujur saya perekrutan ini kan tidak semuanya Pak ideal. Ya. Ada juga rekrutmennya yang mungkin melalui kata belece, melalui nota dan sebagainya. Sehingga banyak juga yang mengeluh, Pak, kami ini Pak, kalau dari sisi kemampuan kurang apa kami? Tapi tidak pernah masuk dalam seleksi. Nah ini bisa enggak ini Pak, sebagai mitra kita bisa bekerja sama dalam mendampingi penerimaan tenaga pendamping. Tuh. Saya kira tidak usah saya jelaskan secara detail Pak. Ini bentuk kerjasama, sebentuk kemitraan, komitmen. Jadi saya ingin jelas gitu. Tadi disampaikan juga pendamping gitu kan. Nah pendamping ini sama saya kaget juga ada pengumuman, tapi sehari.
Apakah cuma main-main aja ini? Sudah disiapkan dari jauh hari. Nah, kamu siap-siap saja, udah semua baru kita umumkan gitu. Ya kan? Jadi tidak bisa lagi ada kesempatan orang lain masuk gitu. Nah, ini kan nggak benar seperti ini rekrutmen. Saya kira untuk ke depan mohon ini dievaluasi lah rekrutmen untuk pendamping desa ini. Dan kami kan sering Mbak ke desa-desa. Saya tidak banyak melihat pendamping itu. Jadi kalau misalnya kita ini kan mitra Pak kita ini. Jadi Komisi 5 misalnya kemana turun ke desa. Ada dong pendampingnya mana. Kita ikut menentukan honor mereka juga. Ya kan bersama-sama kita memutuskannya di sini. Tidak pernah tuh saya sering nanya itu mana pendamping desa. Tidak ada tuh. Jadi di mana dia adanya itu. Saya tanya juga Pak Kades. Apakah pendamping desa terus mendampingi? Tidak juga seperti itu. Nah, saya kira ini untuk catatan gitu ya, untuk evaluasi pendamping desa itu benar-benar jadi pendamping desa yang handal gitu kan, yang tahu masalah administrasi desa tadi kan, masalah yang ya pokoknya bagaimana upaya kita mensejahterakan desa tersebut gitu kan. Ini pendamping. Satu pendamping mungkin lebih dari satu desa. Kalau melihat jumlahnya 35.000 dibanding 83.000 desa gitu kan. Ada 2 desa, ada 3 desa mungkin. Nah, tapi saya ingin memang pendamping itu betul-betul ini. Nah, karena kita lihat uang yang diterima oleh desa gitu kan. Nah, itu bukan dari Kementerian Desa, Pak. Yang 1 miliar rata-rata ya, mungkin ada di bawah, ada di atas. Itu langsung dari transfer dari Kementerian Keuangan ke desa gitu kan. Nah, sehingga tugas pendamping ini untuk juga ikut mengelola, ikut mendampingi dana desa itu seakan-akan ya kepala desanya ada acu tak acu juga. Loh, kamu bukan yang dikirim dari Kementerian Keuangan dampingi dana ini gitu untuk mengelola dana. Ini dari Kementerian Desa beda, Pak. Jadi kepala desa tidak, pengaruh dari pendamping itu untuk kepala desa tidak begitu besar. Saya kira ini harusnya ada evaluasi gitu ya. Kalau penutup, kalau bapak-bapak tadi dari Ibu Rahayu bingung tentang dana desa, mungkin namanya dirubah aja Pak. Dana bukan dana desa, tapi dana pendamping desa. Dia tugasnya yang dana pendamping, bukan dana desa. Karena kebetulan kalau kami itu dengan daerah, dengan kades-kades akrab saya ancam. Kalau ada pendamping desa ngancam-ngancam menarik kamu ke bidang politik, tak putus realisasi aspirasinya. Alhamdulillah di desa-desa kami kepala desanya taat, tidak mau diarahkan kemana-mana kecuali pengawasan pendamping desa. Terima kasih. Pertanyaan saya, masih perlukah itu pendamping? Harus dipertahankan. Kenapa? Kerjanya juga tidak jelas. Tidak mempengaruhi pekerjaan kepala desa kok. Hanya pajangan saja pendamping desa itu. Tapi kalau masih perlu, mari kita kaji tugas-tugasnya. Ya. Jangan kaitannya dengan sistem informasi yang dibangun, jangan nyelip-nyelip juga soal-soal warna di situ, Pak. Harus ada konten warna ini, harus ini dan sebagainya. Janganlah. Betul-betul BPSDM ini memikirkan dengan baik, dengan akal sehat, bukan maksud dalam akal politik. Proporsional lah memikirkan itu.
Jadi pertanyaan saya kadangkala apa masih perlu pendamping desa yang anggarannya 1,6 sampai 1,7